Terima kasih teman hati masih menyaksikan Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati. Tadi Kang Rasi telah menjelaskan seperti apa kekuatan doa yang begitu luar biasa ya Kang ya. Sebelum dilanjutkan saya ajak teman hati yang ada di studio maupun yang ada di rumah untuk simak artikel berikut ini. Nah, ada sebuah artikel di mana doa itu ternyata tidak hanya menyembuhkan secara spiritual saja, namun doa juga mampu meningkatkan kesehatan secara fisik. Ini terbukti saudara, karena sejak tahun 1930-an ada para ilmuwan sudah meneliti pengaruh doa terhadap jantung dan juga gelombang otak. Dan hasilnya ilmu pengetahuan ini membuktikan bahwa doa dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan. Nah, Kang, ini secara ilmiah aja juga membuktikan bahwa memang begitu luar biasa kekuatan doa bisa mempengaruhi gelombang otak dan juga jantung nih. Betul. Bismillahirrahmanirrahim, Kak Yasir dan teman hati yang dirahmati Allah. Berkali-kali berbagai penelitian sudah dilakukan, sudah dibuktikan bahwa kekuatan doa itu ada. Tadi di awal Kang Yasir menyebutkan bahwa Alexis Carrel aja sampai mendapatkan 2 Nobel dari PBB. Sebab dia bisa memberikan pembuktian bahwa doa itu berefek kepada jantung menjadi tentram, otak menjadi oksigen ke otak menjadi stabil, sehingga hidupnya menjadi tentram. Nah, pembuktian ini namanya saya sering sebut dengan high touch. Semakin touchy, semakin lembut, semakin dia dapat al-idroh. Al-idroh itu adalah kepemahaman, asyuur, ketersadaran, kemudian al-ma'rifah, kepengertian. Nah, itu terbangun dari permohonan-permohonan itu. Kemudian doa ini juga sebuah kekuatan. Bahkan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW, ketika pamannya Imam Ibn Abbas, wahai Rasulullah doakan aku. Sehingga Nabi mengatakan, Allahumma alimna bit-ta'wil, Allahumma alimna bit-tafsir wa ta'wil. Semoga Allah memberikan pemahaman kepadamu dengan ilmu tafsir dan ilmu ta'wil. Masya Allah. Itu dikabulkan, mustajab. Nah, memang pada saat memohon itu juga ada tata krama dan etika. Nah, itu dia Kang. Selanjutnya seperti apa sih sebenarnya adab-adab ataupun tata cara untuk berdoa sehingga dikabulkan oleh Allah dan kita benar-benar memiliki kekuatan doa itu. Betul. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim tentang bagaimana tata cara memohon kepada Allah. Sini ada sebuah kekuatan. Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, sampaikan kepada umatmu, jika ia meminta kepadaku akan aku jawab, akan aku kabulkan permintaannya. Idza da'ani, asalkan dia meminta. Sampai di sisi lain bahwa Allah itu dekat kepadamu. Nah, oleh karena itu ada syarat di situ untuk harus diminta kepada Allah. Jangan begini, Allah Maha tahu. Enggak, harus diucapkan. Minta begitu ya. Harus diucapkan. Itu sebagai etika tata krama sopan santun. Jangankan gitu atuh. Sang calon istri dengan calon suami gitu. Iya, kita sesama manusia aja pada diem aja diem gitu. Akang teh bogoh tidak? Diem gitu. Asep teh sayang sama mama tidak? Diem. Dan harus diucapkan atuh. Mama, papa teh sayang ke mama. Itu sesama manusia tuh. Kalau juga harus minta dengan bahasa, minta dengan tata krama etika sopan santun. Satu, harus diminta. Harus diminta. Yang kedua, Kang? Yang kedua, cara memintanya. Allah menyampaikan lagi, memberikan. Allah mengajarkan ke kita, cara minta kepadaku ada caranya. Pertama, harus meminta. Yang kedua, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Mintalah kepadaku dengan rendah hati. Tadarru'an wa khufyah, dengan bahasa yang nada yang lembut. Jangan teriak-teriak. Minta ke Allah nodong. Ya Allah, saya teh sudah sering tahajud. Ya Allah, kabulkan hajatku. Nodong kita gitu. Kabulkan dong Allah. Nah, gitu. Harus dengan santun, tata krama etika. Tadarru'an, rendah hati. Yang kedua, wahufyah, bahasanya lembut. Gitu. Jangan sampai meminta sampai seperti sombong gitu. Lembut sekali. Dua. Yang ketiga, minta pada waktu mustajab. Nah, waktu mustajab itu kapan aja nih, Kang? Para ulama menyampaikan, juga bagian hadis menyampaikan, salah satu waktu mustajab itu adalah pada saat hujan turun. Jangan begini, hujan lagi, doa dah. Harusnya kita manfaatkan itu berdoa ya. Itu adalah pastrek. Yang kedua pada saat didolimi. Doaul madlum mustajab. Doa yang terdolimi itu mustajab. Wih, itu penting nih buat teman hati yang maka hati-hati ketika mendolimi orang, doanya dia bahaya.
Maka jangan mendolimi orang, nanti dia terdoakan. Yang ketiga, pada saat sepertiga malam, Allah turun ke langit bumi untuk mendengarkan jeritan hambanya. Masya Allah. Maka kalau dulu ingat masih telepon di tengah malam, apa namanya Kang? SLJJ siaran langsung jarak jauh. Itu kan malam hari tuh, fast track tuh. Di malam hari nggak ada polusi, maka minum di keheningan malam. Yang selanjutnya adalah berdoa antara qomat dan takbir imam. Itu saat-saat mustajab. Kedua, antara dua khutbah Jumat. Orang yang khutbah Jumat laki-laki gitu, dan kaum hawa tidak ikhwat, tapi yang brother ini yang itu antara dua qomat itu doa mustajab itu. Nah, penting tuh brother-brother. Jadi kalau Jumatan pas dua khutbah Jumat jangan tidur. Manfaatkan untuk berdoa. Ya, betul ya Kang ya? Ya, di negeri ini tidak ada tempat mustajab. Tapi yang ada di Indonesia adalah waktu yang mustajab. Yang ada tempat mustajab hanya di Saudi Arabia. Di Multajam, di Raudhah, di Tawaf Sa'i, di Arafah. Itu tempat yang mustajab. Duduk saja, dia kemudian berdiri air mata, itu sudah jawaban itu. Sampaikan. Kemudian ketiga, dalam keadaan berwudu lebih baik. Lebih baik dalam keadaan berwudu. Dalam keadaan suci ya. Kedua, angkat tangan. Kalau Ka'bah, kiblatnya sholat. Kalau langit, kiblatnya doa. Berarti angkat tangan ke atas seperti ini. Coba Bahkan teman hati dipraktekkan juga. Ke angkat nih, ya. Nih, ada berdoa nih, penting ini. Jadi jangan males-malesan. Jangan gitu ya. Serius sama enggak tetap minta. Nah, itu dia Kang. Nih, serius enggak sih? Sampai Kangjeng Nabi Muhammad SAW pada saat perang Badar, itu gelisah. Kalau seandainya pada perang Badar ini kalah, Islam tidak akan sampai ke Jakarta. Tidak sampai ke dunia risalahmu. Ya Allah, menangkan perangku itu. Untuk menghalau orang-orang musyrik. Saking menjeritnya itu Nabi Muhammad, angkat tangan ke atas. Ini kayak Yasir, sampai ke atas. Sampai selendangnya jatuh. Saking sangat membutuhkan. Tampakkan kemahabutuhanmu kepada Allah. Jangan cuek-cuek saja. Ya Allah, aku butuh kepadamu. Profesor Dr. Yusuf Qardawi dulu dari Azhar menyampaikan, kalau berdoa seperti bayi. Hari pertama ditolak. Hari kedua ditolak. Hari ketiga menjerit. Coba bayi kalau minta, pertama nggak didengerin ibunya. Kedua, ayo pas ngejerit, ya nak kata itu. Seperti baik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, itu tadi ya, beberapa meskipun di Indonesia sendiri di tempat negeri kita ini tidak ada tempat yang mustajab untuk berdoa, tapi ada waktu mustajab yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa. Masya Allah. Waktu fast track itu. Waktu fast track itu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kita semua untuk memanjatkan doa kita. Menarik sekali ya pembahasan kita terkait dengan bagaimana kekuatan doa. Kami juga mengajak teman hati yang ada di rumah untuk menanya ataupun bertanya lewat media sosial Kalam Hati, yaitu di @dikalamhati. Kalam Hati akan kembali sejenak berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kalam Hati. Insya Allah sampai ke hati.